Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para subscriber Sunanul Huda TV, saya cintai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai, kita bersalawat dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita berikan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Muhammad. Pemirsa, para subscriber Sunan Huda TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada beberapa orang yang menanyakan tentang masalah perbedaan mukjizat, karomah, maunah. Nah, ini sedang banyak juga pertanyaan-pertanyaan, ya. Apa yang disebut dengan mukjizat? Kita harus bisa membedakan, ya, sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin harus bisa membedakan apa yang disebut dengan mukjizat, apa yang disebut dengan karomah, apa yang disebut dengan maunah. Mukjizat itu adalah mukjizat anugerah yang diberikan oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulullah, dan kepada para nabi dan kepada rasul-rasul Allah. Dan mukjizat itu harus ditampakkan sebagai penguat bahwa ia benar-benar adalah utusan Allah, bahwa dia adalah benar-benar nabiullah, nabinya Allah, utusan. Ya, itu harus ditampakkan seperti Nabi Musa, mukjizatnya dengan apa? Membelah lautan, ya. Nabi Isa menghidupkan orang mati, ya. Masih banyak para nabi, Nabi Muhammad dengan mukjizatnya. Itu memang harus ditampakkan kalau para nabi untuk sebagai pembuktian bahwa ia itu adalah seorang nabi, seorang rasul, penguat, dan itu akan untuk melembahkan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut dengan apa? Karomah, ya. Karomah itu diberikan kepada sebuah pertolongan, ya. Diberikan kepada orang-orang yang soleh. Orang soleh itu tentunya orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya bersih. Ya, biasanya dikaruniakan kepada orang soleh itu contoh para waliullah, ya. Orang-orang yang ibadahnya selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisannya, pandangannya, pendengaran, hatinya selalu bersih. Orang-orang yang soleh, maka dan karomah itu diberikan kepada mereka. Kalau zaman sekarang orang-orang ada yang mengaku dengan diberikan karomah, tetapi karomah tersebut karena karomah ini tidak ditampakkan, tidak diperlihatkan, tidak dipertontonkan. Beda zaman sekarang, memiliki karomah tapi dipertontonkan di YouTube, ya, dengan berbagai macam pertontonan, ya, agar seperti trik-trik sholat atau di atas air, ya. Padahal itu sebuahnya adalah yang disebut karomah itu tidak seperti itu. Biasanya karomah ini timbul ketika orang itu sudah tiada atau sudah wafat. Biasanya timbul karomah tersebut, baru kelihatan, baru tampak, ya, kalau karomah. Jadi kalau zaman sekarang, dengan saya diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ditampakkan di YouTube, ya, di medsos dan sebagainya, itu bukan karomah. Itu bukan karomah. Ada juga yang disebut dengan maunah. Maunah itu apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan juga terjadi kepada orang biasa seperti kita. Orang biasa itu adalah, ya, ibadahnya masih belum istiqomah, zikirnya belum istiqomah, hatinya masih bermaksiat, ya. Ketika misalkan ada sebuah kecelakaan yang sangat dahsyat, ya, mobilnya hancur tapi orangnya selamat, masih hidup. Nah, itu adalah maunah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah kehendaki. Sesuai yang Allah kehendaki itu terjadi kepada orang biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk Al-Bakir, umumnya untuk kita semuanya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.